إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. Para hadirin sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawat serta salam kita sampaikan, kita curahkan dan kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada asalnya jadwal pada kesempatan hari ini atau siang ini yaitu dengan Ustadz Hanif hafizahullah, semoga Allah menjaganya, tetapi beliau terhalang dikarenakan sakit. Maka kita doakan semoga beliau lekas sembuh, syifahullah syifaan ajil la yughadiru saqaman la ba'sa tahurun insyaallah. Allahumma anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Dan juga tadi disampaikan oleh telah disampaikan juga, mungkin ada beberapa yang sakit, ada beberapa yang diuji atau dicoba, diuji, diberikan ujian, diberikan cobaan berupa rasa sakit. Semoga Allah segera mengangkat rasa sakit tersebut agar bisa kembali beribadah kepada Allah secara maksimal. Dan ujian sakit ini tidaklah Allah menguji seorang hamba kecuali Allah mencintai hamba tersebut, dan tidaklah seseorang ditimpa rasa sakit kecuali akan dihapuskan dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarati wa basyirus sabirin." Dan bahkan orang yang ditimpa rasa sakit itu termasuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang Allah inginkan baginya kesabaran. Dan sungguh kami akan memberikanmu cobaan minal khaufi, dengan rasa takut, wal ju'i, dengan rasa lapar, wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat, dan rasa kurang terhadap harta, diri, ya. Maksudnya adalah sakit, was samarat, dan juga harta benda. Wa basyirus sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Lalu dalam hadis juga disebutkan, ma min wasabin wala nasabin wala hammin wala adha hatta syauqati yushaquha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Dan tidaklah rasa cemas, rasa gundah, rasa gelisah, dan rasa kesedihan yang menimpa seorang hamba, bahkan satu duri yang menusuk dirinya tatkala ia berjalan tidak sengaja terkena duri, illa kafarallahu biha min khatayahu, kecuali akan Allah ampuni, kecuali akan Allah ampuni. Dan tak lupa, maksudnya hendak di zaman-zaman seperti ini, entah itu kembali lagi zaman pandemi, mari kita saling mendoakan satu sama lain agar senantiasa sehat dan senantiasa berada dalam raga yang maksimal untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Saling mendoakan, saling menasehati, kesabaran dengan ilmu, amal, dakwah, dan juga sabar. Seperti doa Nabi Ayub, wa ayyuba idznada rabbahu anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ketika Nabi Ayub berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala, anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin, bahwasanya aku tertimpa musibah seperti ini, dan engkaulah sebaik-baik, ya Allah, engkaulah sebaik-baik yang memberikan rahmat. Ya, itu doa Nabi Ayub.
fastajabna lahu, maka Allah Subhanahu wa taala istijabahkan. Ini merupakan adab dalam berdoa. Ya, adab dalam berdoa yaitu eh, yang pertama adalah ad-du'a, yaitu memanggil, wahai Rabbku, iznada. Ya. Nabi Ayub memanggil. Tahapan yang kedua yang kita membahas yang membahas melenceng sedikit, ya. Tahapan yang kedua dalam adab berdoa yaitu at-tadarru'. Ya, at-tadarru' yaitu bagaimana kita berserah diri kepada Allah Tabaraka wa taala. At-tadarru', perilaku berserah diri Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah Tabaraka wa taala yaitu dengan perkataan anni masaniyad-dhur wa anta arhamur rahimin. Bahwasanya aku tertimpa musibah. Ya, kita berkeluh kesah kepada Allah, mengadu kepada Allah. Ya. Maka hasilnya adalah ketika dua hal ini, ya, doa wa tadarru, doa dan juga berkeluh kesah kepada Allah Tabaraka wa taala sudah terpenuhi, maka hasilnya adalah fastajabna lahu, akan diistijabah oleh Allah Tabaraka wa taala, atau diijabah oleh Allah Tabaraka wa taala. Begitu juga dengan kisah Nabi setelahnya, setelah Nabi Ayub, wa dhannuni idz dhahaba mughadiban. Ya, ketika Zannun, Nabi Zannun itu siapa? Itu adalah Nabi Sahibul Hud. Sahibul Hud yaitu adalah Nabi Yunus yang dimakan oleh yang masuk dalam perut ikan. Ya. Ketika dalam posisi tersebut, posisi susah tersebut, ya, yang pertama dilakukan oleh Nabi Yunus yaitu memanggil Allah. Ya, doa itu panggilan. Ya. Wanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Ini merupakan tadarru. Yang pertama tadi wanada, nada itu memanggil Allah. Yang kedua at-tadarru, berkeluh kesah kepada Allah. Bahwasanya alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang zalim. Maka dari itu mudahkanlah aku. Maka hasilnya apa setelah dua hal ini? Bahwasanya Allah kabulkan doanya. Fastajibna lahu wa anjaynahu minal gham. Ya. Dan Allah selamatkan ia dari keadaan yang susah tersebut, yaitu dalam perut ikan. Ya, jadi tahapan yang pertama doa, yang kedua tadarru', yang ketiga maka akan dirasakan hasilnya. Lalu selanjutnya begitu juga, ini dalam satu halaman Al-Quran, ya, dalam surat Al-Anbiya disebutkan doa tadarru' istijabah, doa tadarru' istijabah. Lalu dalam ayat yang selanjutnya, ya, wa Zakaria iznada rabbahu, dan ketika Zakaria berdoa, ya, memanggil Rabbnya, ya, panggilan yang pertama ini panggilan, yang kedua berkeluh kesah. Apa masalahnya dia? Ya. Iznada rabbahu rabbi la tadharni fardau wa anta khairul warithin. Wahai Rabbku, janganlah biarkan aku sendiri. Ya. Karena Zakaria ketika itu ingin mempunyai anak walaupun dia sudah tua, walaupun istrinya mungkin tervonis mungkin tervonis tidak bisa memiliki anak, ya. Akan tapi apa yang Allah ijabahkan, ya, apa yang selanjutnya terjadi yaitu Allah Subhanahu wa taala ijabahkan doanya setelah dua tahapan tadi, yaitu doa memanggil Allah, yang kedua adalah berkeluh kesah. Maka Allah kabulkan doanya. Fastajabna lahu wa wahabna lahu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan anak, ya, yang bernama Nabi Yahya alaihi salam. Ini untuk motivasi agar senantiasa saling mendoakan satu sama lain dan juga saling menasihati satu sama lain tentang kesabaran dalam ujian dan juga musibah. Lalu selanjutnya, para kaum muslimat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, kita akan melanjutkan hadis Arba'in An-Nawawi, karya dari Imam An-Nawawi, yaitu hadis yang keempat. Ya, hadis yang keempat. Pada hadis yang keempat ini, ya, kita telah membahas 3 hadis sebelumnya. Hadis pertama tentang niat, hadis kedua tentang hadis yang panjang, hadis Jibril, hadis yang ketiga tentang rukun Islam. Ya, rukun Islam. Ya. Mungkin bagi para ibu-ibu yang dirahmati Allah Tabaraka wa taala sekalian, ada yang ingin menyetorkan hafalan hadisnya, hafalan hadis, maka silahkan, mungkin nanti bisa disetorkan atau dihafalkan terlebih dahulu dan disetorkan, karena berangkat
dari sabda Nabi Muhammad SAW, itu bahwasanya beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha." Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya baginya, bagi seorang yang apabila ia mendengar perkataanku atau sabdaku, fawa'aha, ia menjaganya, wa hafizaha, dan ia menghafalnya. Maka kami membuka kesempatan bagi para ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk mungkin sedikit demi sedikit ya, menghafal hadis-hadis tersebut dan bisa menyetorkannya jika ada waktu nanti. Nah, semoga Allah mudahkan. Lalu selanjutnya di dalam hadis yang keempat ini, akan kami share screen terlebih dahulu, yaitu membahas tentang bagaimana penciptaan makhluk dan juga penentuan takdir-takdirnya. Ya, penciptaan makhluk dan juga penentuan takdir-takdirnya. Sebentar. Nah, berikut adalah hadis yang keempat. Bahwasanya dengan judul nasib manusia sudah ditetapkan. Ya, nasib manusia sudah ditetapkan. Kita bacakan hadisnya terlebih dahulu. An Abi Abdurrahman, ya, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat yang bernama Abu Abdurrahman. Ini merupakan kunyah. Ya, seperti telah kita bahas, ada kunyah, ada laqab. Kunyah ini ada yang bisa Abu Abdurrahman, Ummu Abdillah, ya, seperti itu. Ya. Dari Abu Abdurrahman, siapa itu Abu Abdurrahman? Abu Abdurrahman adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ya. Abdullah ibn Mas'ud, bahwasanya dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda kepada kami, dan beliau adalah orang yang selalu benar. Ya. Rasulullah SAW, ya, semua nabi dan rasul adalah ma'sum, dijaga oleh Allah Tabaraka wa Taala dari kesalahan-kesalahan. Jadi walaupun ya, Rasulullah SAW ya, seorang hamba, akan tapi juga seorang rasul yang dijaga oleh Allah Tabaraka wa Taala dari kesalahan-kesalahan. Ya. Jadi ketika ditanya manusia siapa yang paling benar, yaitu yang pertama adalah Nabi dan Rasul, dan yang paling benar yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dibenarkan, ya, dibenarkan. Makanya Rasulullah SAW mendapat julukan Al-Amin, ya, yang amanah, yang dibenarkan, yang dipercayai oleh para kaum oleh seluruh manusia pada saat itu dan sampai sekarang dan sampai hari akhir nanti, ya. Dibenarkan dan dipercayai, ya. Bahkan orang-orang Quraisy yang tidak beriman, orang atau yang kafir, ya, itu seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya, dahulu ketika sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai rasul atau Nabi Muhammad diutus sebagai rasul, maka mereka menjuluki Nabi Muhammad Al-Amin, dipercaya, yaitu karena sifat beliau. Akan tapi setelah mengetahui bahwasanya beliau adalah rasul, maka orang kafir Quraisy terus tidak mempercayainya. Ini
standar ganda. Standar ganda ketika sebelum jadi Rasul percaya, setelah jadi Rasul tidak percaya sama sekali dan bahkan mengejeknya dengan penyihir dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Abdullah bin Mas'ud berkata Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami dan beliau adalah orang yang selalu benar dan dibenarkan. Nah, nanti akan kita jelaskan mengapa Abdullah bin Mas'ud berkata as-sadiqul masduq. Mengapa berkata Nabi Muhammad selalu benar dan dibenarkan. Akan kita jelaskan. Ya, padahal dalam hadis-hadis yang lainnya tidak seperti itu, ya, atau jarang. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada kami, sesungguhnya setiap orang di antara kamu dikumpulkan kejadiannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah itu air mani. Ya. Nutfah itu air mani. Nanti akan kita jelaskan lebih dalam. Kemudian menjadi alaqah, segumpal darah selama waktu itu. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Yang kemudian selama waktu itu juga lalu diutuslah seorang malaikat kepadanya. Jadi malaikat datang kepada apa yang ada di dalam rahim ibu tersebut. Lalu malaikat itu meniupkan ruh. Fayanfukhu fiha ruh fayamalu bi'amali ahli jannah fayamaru bi'arba'i kalimat. Fayanfukhu fiha ruh, meniupkan ruh padanya. Dan ia diperintahkan atau malaikat itu diperintahkan menulis 4 kalimat. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Ya. Menulis rizkinya, ajalnya, amalnya, dan nasib celakanya atau kebahagiaannya atau keberuntungannya. Ya. Maka demi Allah, fawallahi alladzi la ilaha illahu. Maka demi Allah yang tidak Tuhan yang berhak disembah selainnya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Sungguhnya ada di antara kamu, di antara kalian yang melakukan amalan penduduk ahli syurga dan amalan itu mendekatkan dirinya ke syurga. Hatta yakuna bainahu wa baina illa zira', sampai jarak antara dia dengan surga kurang 1 hasta lagi. 1 hasta itu mungkin dari 1 siku. Ya, 1 hasta itu 1 siku, ya, dari telapak tangan sampai dengan siku. Tinggal sebentar lagi. Ya, tinggal sebentar lagi ia masuk surga. 1 langkah lagi bahkan kalau bisa dibilang seperti itu. Namun karena takdir, kita lanjutkan. Namun karena takdir yang telah ditetapkan atas dirinya, ya, lalu dia melakukan amalan penduduk neraka sehingga dia masuk ke dalam neraka. Ya, ini contoh dari su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Dan sesungguhnya, ya, kita lanjutkan, dan sesungguhnya ada seseorang di antara kamu atau di antara kalian yang melakukan amalan penduduk neraka, ya senantiasa bermaksiat dan lain sebagainya, ya senantiasa melakukan kejahatan-kejahatan dan keburukan, dan bahkan amal itu mendekatkannya ke neraka. Ya. Otomatis orang maksiat, semakin orang berbuat maksiat, maka semakin dekat dia ke neraka. Ini dijelaskan oleh hadis, dijelaskan dari hadis. Sehingga apa? Sehingga jarak antara dia dan neraka hanya kurang 1 hasta lagi, sama seperti yang tadi. 1 hasta yaitu sampai 1 siku. Namun karena takdir yang telah ditetapkan atas dirinya, lalu dia melakukan amalan penduduk surga sehingga dia masuk ke dalamnya. Ini contoh husnul khatimah. Ya, husnul khatimah. Nanti akan kita jelaskan kisah-kisahnya, siapa saja yang su'ul khatimah, contoh-contohnya banyak. Ya, kalau kita mau buka lembaran-lembaran sejarah, maka akan kita dapati kisah-kisah tersebut. Akan kita jelaskan nanti jika waktu mencukupi. Nah, status hadis dan takhrij ini, ya, dijelaskan, ya, hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih, riwayat Bukhari, riwayat Ahmad, riwayat Abu Dawud, riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Ibnu Majah. Ya, menunjukkan hadis ini sahih. Ya. Inilah pentingnya menilik sebuah hadis. Ya, apabila terkadang ada hadis-hadis yang beredar, maka apabila kita tidak yakin atas keasliannya atau kesahihannya, maka kita bisa lihat status hadis dan takhrisnya. Ya.
bisa di-search di Google hadis ini, apa derajat hadis ini bagaimana, hadis ini bagaimana, dan biasanya hadis yang sahih itu disertai tulisan ini, tulisan ini hadis sahih dan takhrijnya, ya. Adapun eh, apa terkadang hadis-hadis yang berseliweran di grup WhatsApp, di FB, di story dan lain sebagainya, ya apabila tidak ada, ya tidak ada riwayatnya, misal riwayat ini riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, maka patut dipertanyakan, ya, patut dipertanyakan dan hendaknya kita tidak langsung mempercayainya, Dan kalaulah diriwayatkan, maka kalau mau lebih menilik lebih dalam lagi, kita perhatikan nomor hadisnya, nanti kita cari di kitabnya, ada atau tidak nomor sekian, nomor 3208, nomor 3000 sekian, kita cari, ya. Untuk apa? Untuk sebagai bukti bahwasanya kita ingin sesuatu yang pasti, ya. Sesuatu yang pasti. Ketika kita membuka lembaran-lembaran kitab-kitab Imam Bukhari, kitab Imam Abu Dawud, kitab Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Majah, maka kita akan dapati nikmat, ya. Dapati nikmat dalamnya, ya. Karena untuk mencari sebuah kesahihan suatu hadis. Nah, selanjutnya kita jelaskan atau kita syarah hadis ini, ya. Hadis ini berkata bahwasanya Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami, dan beliau adalah orang yang selalu benar dan dibenarkan. Wa huwas shadiqul masduq, ya, yang benar dan dibenarkan. Ya. Pertanyaannya adalah, mengapa sahabat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis dan menyebutkan shadiqul masduq ini, ya, shadiqul masduq, mengapa? Ya, karena di dalamnya dijelaskan perkara yang gaib, ya, perkara yang gaib, dua perkara yang gaib, ya. Di dalam hadis ini dijelaskan dua perkara yang gaib. Perkara yang pertama yaitu perkara proses terjadinya janin. Perkara yang gaib yang pertama yaitu proses terjadinya janin. Perkara yang kedua yaitu adalah masalah takdir. Masalah takdir. Dua ini perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yang Allah takdirkan untuk mengetahui perkara yang gaib tersebut yaitu Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul. Ya. Inilah sebabnya Abdullah bin Mas'ud berkata dalam hadis ini, as-sadiqul masduq wa huwa as-sadiqul masduq, yang selalu benar dan dibenarkan. Ya, yang selalu benar dan dibenarkan. Ya, walaupun itu perkara yang gaib. Ya. Perkara yang gaib saja benar dan dibenarkan, apalagi perkara yang bukan gaib. Ya. Begitu logikanya. Maka karena dua hal tadi, yang pertama dijelaskan proses terjadinya janin, yang kedua adalah masalah takdir. Ya. Maka di dalam hadis ini dijelaskan proses terjadinya janin. Ya. Proses terjadinya janin, ya, kita membahas tahapan yang pertama terlebih dahulu. Ya. Al-marhalah al-ula, ya, kita bahas proses terjadinya janin, ya, itu sesuai atau senada dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun, bagaimana ayatnya? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ini tahapan yang pertama. Ya, kita membahas dari sisi Al-Qur'an terlebih dahulu. Dari Al-Qur'an terlebih dahulu, ya. Walaqad khalaqnal insana min nutfatin walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tahapan yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari saripati dari tanah. Saripati dari tanah. Ini tahapan yang pertama. Yang pertama, saripati dari tanah. Kemudian dalam satu ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma khalaqnahu nutfatan fi qararin makin." Kemudian kami menciptakan alaqah, ya alaqah.
Alaqah itu adalah alaqah itu adalah segumpal atau setetes air. Ya, setetes air. Ya, alaqah adalah setetes air. Ya, kita jelaskan secara jelaskan dalam tafsir dalam Al-Qur'an terlebih dahulu. Summa khalaqnahu nutfatan fi qararin makin. Dan kami ciptakan nutfah, ya, dari saripati tersebut. Nutfah yaitu setetes air. Setetes air fi qararin makin, di dalam rahim yang kuat. Ya, di dalam rahim yang kuat. Summa khalaqnahu nutfatan fi qararin makin wa khalaqnal 'alaqata mudghah. Nah, ini tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga yaitu segumpal darah. Ya, segumpal darah. Ya, segumpal darah. Lalu selanjutnya wa khalaqnal 'alaqata mudghah wa khalaqnal mudghata 'idhaman. Dan yang keempat yaitu adalah dari segumpal darah tersebut maka menjadi segumpal daging. Ya, menjadi segumpal daging. Sebentar, mungkin yang pertama dari saripati dari tanah, setetes air lalu menjadi summa khalaqana nutfata 'alaqah, segumpal darah dari saripati tanah, setetes air, segumpal darah, lalu segumpal daging. Ya, segumpal daging. Ya, segumpal daging. Dari segumpal daging, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma khalaqnahu min nutfatin fi qararin makin. Wa khalaqnal nutfata 'alaqah wa khalaqnal 'alaqata mudghah. Mudghah jadi yang pertama sulalah min tin, nutfah, lalu 'alaqah, lalu mudghah. Wa khalaqnal mudghata 'idhaman. Dari segumpal daging nanti ada tulang. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tulang. Fakasawna al-'idhama lahma, dan kami bungkus tulang itu dengan daging. Ini merupakan perkara yang gaib, kan, tapi dijelaskan oleh Al-Qur'an, dijelaskan oleh Rasulullah SAW juga tepat 1400 tahun yang lalu, yang tidak ada sarana atau prasarana yang menjelaskan peristiwa tersebut. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam di atas hidayah. Agama Islam adalah agama yang benar. Agama Islam adalah yang diridhai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Bahkan para ilmuwan pun terkaget-kaget. Ilmuwan mutakhirin, ilmuwan ilmuwan yang pada akhir-akhir zaman ini, ya, pada zaman-zaman ini, ya, itu terkaget-kaget dengan terheran-heran dengan sabda Rasul dan juga penjelasan Al-Qur'anul Karim. Makanya inilah nikmatnya hidayah. Alhamdulillah telah dipertemukan atau Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk memeluk agama ini, agama Islam, itu ad-dinu 'indallah, dinullah, itu agama Allah Tabaraka wa taala. Itu tadi dijelaskan di dalam surat Al-Mu'minun. Di dalam surat Al-Mu'minun dijelaskan seperti itu dengan detail, ya, dengan detail. Jadi tahapan yang pertama, sulalah min tin, saripati dari tanah, lalu selanjutnya setetes air, dari setetes air menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, dari segumpal daging maka Allah menjadikan tulang, dari tulang Allah Subhanahu wa taala bungkus dengan daging lagi. Ya. Maka summa ansha'nahu khalqan akhar, maka proses itu terjadi dengan cepat. Terjadi dengan begitu cepat. Dan juga peristiwa terbentuknya janin itu dijelaskan juga dalam surat Al-Hajj. Ya, dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin
mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah. Ya, ternyata uh, wahai manusia, kalau kamu ragu dengan hari kebangkitan, maka sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari dari saripati, dari tetes air lalu menjadi segumpal darah lalu menjadi segumpal daging lalu menjadi tulang dan lain sebagainya, ya. dan seterusnya dan seterusnya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Tabaraka wa Taala terhadap manusia, penciptaan manusia. Dan kita kembali lagi kepada hadis, Nah, kita kembali lagi pada hadis. Dijelaskan di sini, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya setiap orang di antara kamu dikumpulkan kejadiannya, kejadian pembentukan, penciptaan janin tersebut di dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Selama 40 hari dalam bentuk nutfah, yaitu setetes air, atau setetes air mani. Maksudnya adalah setetes air mani atau sperma. Nutfatin amsyajin, dijelaskan dalam ayat yang lain juga, nutfatin amsyajin, yang setetes air yang bercampur. Amsyajin itu yang bercampur. Dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu. Maksudnya adalah bercampur antara pencampuran sperma dengan sel ovum. Pencampuran sperma dengan sel ovum. Ya mungkin ini kita membahas sedikit sedikit biologis atau sedikit yang hal ini yang lebih mengetahui tentu dokter. Akan tapi kita bahas dari apa yang dikatakan atau disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu selanjutnya dari setitik air atau setetes air tersebut, dari air mani kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. Selama waktu itu juga, selama 40 hari itu, nah di sini yang permasalahannya di sini. Selama waktu itu juga 40 hari, ya terkadang ada yang memaksudkan hadis ini terbagi menjadi 3 tahapan. Ya. 40 hari terbentuk setetes air. 40 hari segumpal darah. 40 hari segumpal daging. Jadi totalnya 120 hari. 120 hari. Padahal para ulama berkhilaf, padahal yang benar tidaklah demikian. Yang benar tidaklah demikian. Ya, karena dalam hadis yang lain disebutkan, kalau hadis ini riwayat hadis Abdullah bin Mas'ud, dan hadis yang lainnya yaitu hadis Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari. Hadisnya Hudzaifah ibn Asid Al-Ghifari. Hadis dari Hudzaifah, ya. Kalau hadis dari Hudzaifah dijelaskan bahwasanya marra nutfatu sintani wa arba'una yawman, bahwasanya setetes air itu lewat 42 hari, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk membentuk dirinya, meniupkan ruhnya, pendengarannya dan lain sebagainya. Nah, jadi selama 42 hari itu sudah terbentuk segumpal setetes air, segumpal darah dan segumpal daging. Jadi tidak perlu 120 hari. Tidak perlu 120 hari, ya. Dalam 40 hari itu sudah terbentuk, Ya. Terkadang terkadang ada yang menafsirkan atau menjelaskan, ya, 40 hari setetes air, lalu ditambah 40 hari segumpal darah, ditambah 40 hari segumpal daging. Yang paling mendekati kebenaran, ya, yaitu pernyataan yang tadi, 40 hari itu sudah terkumpul semua, nutfah, ya, sudah terjadi semua, ya, setetes air, lalu segumpal darah, lalu segumpal
daging. Ya. Nutfah, alaqah, mudghah, yaitu mufradatnya atau kosakatanya. Seperti yang dijelaskan oleh kedokteran, ini mungkin ada yang keliru, tapi mungkin ini yang kami baca, ya. Di dalam penciptaan, ya, ketika walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, ketika diciptakan saripati dari tanah, maksudnya itu adalah air mani. Itu adalah air mani, ya. Air mani berjuta-juta, atau sperma berjuta-juta selnya, tapi yang masuk ya, satu atau dua, Allah taala alam, ya. Lalu dari saripati tersebut, ya, dari saripati tersebut ditempatkan di rahim yang kokoh, ya, rahim yang kokoh, fi qararim makin, rahim yang kokoh. Lalu jadilah setetes air, ya. Lalu dijelaskan oleh ilmu kedokteran, ya, mungkin nanti bisa ada ralat, ya. Lalu karena dokter yang lebih tahu, ya. Lalu setelah setetes air, pada minggu kedua dan minggu yang ketiga akhir itu terjadilah segumpal darah, ya. Terjadilah segumpal darah. Lalu selanjutnya pada awal minggu keempat sampai minggu keenam itulah segumpal daging, ya, segumpal daging. Ya, terjadilah segumpal daging. Mukhallaqah seperti yang dijelaskan tadi, mudghah itu segumpal daging itu ada mukhallaqah, ada ghairu mukhallaqah. Ada yang terbentuk dan ada yang belum sempurna terbentuknya. Terbentuk itu dalam artian terbentuk organ tubuhnya dan lain sebagainya, ya. Lalu selanjutnya tumbuhlah tulang dan daging. Daging yang menyelimuti tulang tersebut, ya. Lalu yang pada minggu ke-9 maka terjadilah proses sendiri, dan pada hari inilah pada saat itulah atau hari ke-40, ya. Kalau pada 42 hari malaikat menyiapkan ruh. Berarti pada minggu ke sekitar minggu ke berapa? 40 hari minggu ke-6 atau 6 ke-7, ya. Minggu ke-6 sampai ke-7. Itu. Lalu selanjutnya di dalam ayat ini atau dalam hadis ini seperti yang dijelaskan tadi, yaitu adanya penjelasan tentang proses terjadinya janin. Ya, proses terjadinya janin. Lalu kapan ditiup ruh? Ditiup ruh itu kapan terjadinya? Ya, para ulama berkhilaf, akan tapi yang paling mendekati kebenaran yaitu adalah pada saat telah sempurna, ya, tulang dan dagingnya. Ya, setelah sempurna tulang dan dagingnya, yaitu pada minggu ke-7 atau ke-8. Ya, pada minggu 7 atau ke-8. Ya. Bukan ke-6 atau ke-7, tapi karena firman Allah Tabaraka wa taala, ya, karena dengan dalil firman Allah Tabaraka wa taala subhanahu berfirman dalam surat As-Sajdah, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruh." Ketika kami menyempurnakan penciptaan pada janin tersebut, yaitu sempurna, yaitu pada saat terjadi daging yang membungkus tulang, yaitu pada minggu 7 sampai ke minggu ke-8. Minggu 7 sampai minggu ke-8, ya. Maka ditiupkan ruh oleh malaikat. Ya, ditiupkan ruh oleh malaikat. Ya. Jadi pada 40 hari tersebut itu yang terjadi adalah setetes air berubah menjadi segumpal darah berubah menjadi segumpal daging. Segumpal daging. Nah, selanjutnya setelah malaikat itu meniupkan ruh pada janin tersebut, ya, setelah malaikat itu meniupkan ruh pada janin tersebut, ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, ya, berarti setelah kita sepakati bahwasanya malaikat meniupkan ruh pada minggu ke-8. Pada minggu ke-8, minggu ke-7 atau minggu ke-8. Berarti sebelum pada minggu tersebut, maka tidak ada ruh di dalamnya. Ya, tidak ada ruh di dalamnya, masih hanya jasad saja, jasad tanpa ruh. Jasad tanpa ruh.
Dan maka para ulama ya, di dalam masalah masalah aborsi ya mungkin terkadang seorang melakukan aborsi mungkin aborsi mutlak haram. Ya, aborsi mutlak haram. Namun para ulama membolehkan akan dengan syarat yaitu di dalamnya terdapat maslahat. Di dalamnya terdapat maslahat. Misal kalau tidak aborsi maka nyawanya terancam, dan kalau tidak aborsi maka demikian ya. Maka para ulama membolehkan aborsi, namun diusahakan sebelum minggu ke-8 karena sebelum ditiupkannya ruh, ya, seperti yang dijelaskan dalam hadis ini. Ya. Karena kalau setelah dia ditiupkan ruh dan dia menggugurkan kandungannya, waliyadzubillah, maka perkaranya lebih berat lagi karena di dalamnya telah terdapat ruh ya, di dalam janin tersebut. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. Lalu selanjutnya melanjutkan pembahasannya ya, tatkala malaikat ya, lalu malaikat itu meniupkan ruh padanya dan ia diperintahkan menulis 4 kalimat atau 4 hal. Yang 4 kalimat di sini masih adalah 4 hal ya. Yang pertama itu adalah menulis rezekinya, ya, menulis rezekinya ya. Jadi ketika seorang hidup di dunia itu sudah ditakdirkan rezekinya ya, ditakdirkan rezekinya, dan rezeki itu tidak hanya berupa harta saja ya. Tidak hanya berupa harta saja. Rezeki itu bisa juga berupa kekuatan untuk melakukan amal saleh, berupa anak yang saleh, itu merupakan rezeki, berupa suami yang saleh, istri yang saleh, ya, lingkungan yang mendukung untuk melakukan amal saleh, itu merupakan rezeki. Ya, rezeki tidak semata-mata harta saja. Ya, terlalu sempit kalau misal rezeki hanya dipatok dengan ukuran harta saja. Ya, terlalu sempit. Dan ketika seorang hamba telah ditetapkan rezekinya, maka hendaknya ia meyakini. Ya, ia meyakini dan ia berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Ya, bukan dengan rezeki yang haram. Ya, bukan dengan mencuri, dengan riba, dan dengan menipu, dan lain sebagainya. Karena telah ditulis rezekinya. Dan masuk rezeki di sini adalah rezeki yang baik. Ya, rezeki yang baik. Adapun rezeki yang buruk maka dampaknya itu kembali kepada hamba tersebut. Ya, hamba tersebut. Dan seseorang dapat bisa dipastikan itu mati. Ya, seseorang dapat dipastikan bahwasanya dia telah mati apabila rezekinya telah habis. Ya, rezekinya telah habis. Mengapa? Karena semasa hidup Allah telah jamin ia rezeki. Ya. Berarti setelah ia meninggal rezekinya terputus. Dan bisa dipastikan bahwa seseorang yang meninggal maka rezekinya telah habis. Ya. Jadi semasa Anda hidup, semasa kita ini hidup, ya, jangan merasa putus asa dari rahmat Allah. Jangan merasa putus asa, ya kenapa rezeki yang saya dapat begini-begini saja. Tidak. Tidak. Tapi dia tetap mencari rezeki yang halal, berusaha, berikhtiar, dan bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu selanjutnya, setelah malaikat menulis rezekinya, ya, malaikat juga menulis ajalnya. Ajal itu adalah waktu kapan ia meninggalkan dunia ini. Kapan ia mengeluarkan ruhnya ya, dari jasadnya, ajalnya. Kapan waktu matinya? Ya. Di mana ajal ini dijelaskan dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila telah datang ajal itu, maka tidak akan dapat ya, seseorang itu memajukannya, ya, memundurkannya, فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً, memundurkannya sedikit pun, 1 detik pun
dan tidak dapat mempercepatnya sedikit pun pula. Bila telah datang ajal, ya. Inilah pemutus kenikmatan. Ya, pemutus kenikmatan itu ajal. Maka Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Mengapa? Karena dengan memutus kenikmatan dijelaskan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya kita akan menjadi tidak terhindar dari sifat suka berfoya-foya. Suka berfoya-foya, kita akan terhindar dari sifat tersebut. Harta kita lebih terarah untuk di jalan Allah. Kalau orang yang berfoya-foya, hartanya habis untuk dunia. Sebatas dunia saja, tidak dibawa sampai mati. Akan tapi kalau ia membatasi diri untuk tidak berfoya-foya, hartanya lebih terarah untuk di jalan Allah, maka hartanya itu ia bawa sampai ke akhirat kelak dengan dengan amalan-amalan jariah, ya, sedekahkan ke panti asuhan, sedekahkan ke pondok-pondok tahfiz, sedekahkan untuk orang berbuka puasa, membangun masjid, ya, membangun toko buku, ya, toko buku atau perpustakaan, ya, perpustakaan bahasa Arab, ya, atau perpustakaan agama-agama Islam, ya, itu mendatangkan amal jariah. Itu mendatangkan amal jariah. Nah, ini tadi tentang ajal, ya, tentang ajal, dan bahwasanya innama tu'aduna la'at, bahwasanya Allah yang akan dijanjikan kepada kalian itu akan datang, yaitu ajal. Salah satunya adalah ajal, ya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan pada saat ajal itu datang, malaikat maut datang, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Lalu selanjutnya masalah amalan. Bikatsbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi, yaitu amalan. Yang ketiga, yaitu hal yang ketiga yang dituliskan malaikat kepada janin, ya, ketika setelah ditiupkan ruhnya, setelah rizki, ajal, yang ketiga itu adalah amalan-amalan, ya, amalan-amalan, ya. Dan amalan-amalan itu telah dituliskan dalam Lauhul Mahfuz. Bahwasanya nanti ketika dia hidup, ia beramal demikian. Apakah ia beramal saleh, ia beramal tidak jauh dari kata saleh, ia bermaksiat, ia nanti pada saat hidupnya berbakti kepada kedua orang tua, ia nanti pada saat hidupnya ataukah durhaka dan lain sebagainya telah ditetapkan. Telah ditetapkan. Namun tidaklah karena amalan tersebut telah ditetapkan, ya kita pasrah, ya, pasrah dan tidak berusaha. Ya, ini yang dicela oleh Nabi Muhammad SAW. Karena hendaknya seorang itu ketika ia beriman pada takdir Allah, hendaknya ia tetap berusaha, ikhtiar. Lalu yang selanjutnya yang dilakukan adalah tawakal. Mau apapun hasilnya, selama ia sudah berusaha yang terbaik, maka itulah yang terbaik. Ya. Maka itulah yang terbaik buat dia. Dan itulah telah ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Selama ia telah berbuat yang terbaik. Ya. Selama ia telah berbuat yang terbaik. Bukan berarti ia diam diri saja. Ini kan sudah ditakdirkan. Ya, nanti mau hasilnya bagaimana, hasil ulangannya seperti apa kan sudah ditakdirkan. Jadi saya santai-santai saja. Nah, itulah takdir Allah yang mentakdirkan kamu santai-santai. Ya, mentakdirkan dirimu santai-santai. Itu sudah takdir Allah. Kalau Allah mentakdirkanmu semangat, niscaya engkau akan semangat, bangkit, berusaha yang terbaik, ya, agar dapat hasil yang terbaik. Begitu juga dengan agama ini. Barang siapa yang membela agama ini, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah-sunnahnya, maka Allah akan balas, ya, dengan kebaikan pula. Ya, dengan kebaikan pula itu surganya. Ya, surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah yang ketiga, yaitu amalan. Lalu
Selanjutnya, setelah rizki, ajal, amal, yang keempat atau yang terakhir yaitu wasyaqiyyun au sa'idun. Syaqiyyun, syaqi itu artinya celaka, ya, celaka. Ya, maka jangan menamakan anak dengan syaqi, ya. Syaqi itu celaka artinya, ya. Akan tapi ya namakanlah dengan sa'id. Sa'id itu artinya bahagia atau beruntung. Ya. Sa'id itu artinya bahagia atau beruntung. Nasib celaka atau nasib beruntung ini senada dengan takdir Allah, ya. Yaitu bagaimana seorang hamba beriman kepada takdir. Ini merupakan rukun iman. Rukun iman yang keenam, ya. Antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri, dan beriman kepada qada, ketentuan dan takdir Allah, khairih wa syarrih, entah itu takdir kebaikan ataupun itu takdir keburukan atau celaka, ya. Dan sesungguhnya orang mukmin berbeda dengan orang lain. Orang mukmin, orang yang beriman kepada hari akhir berbeda dengan yang lainnya. Ya, berbeda dengan orang yang tidak beriman, berbeda dengan orang yang kafir, berbeda dengan orang yang berbuat kesyirikan dan lain sebagainya. Berbeda. Bedanya di mana? Bedanya adalah di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya, bahwasanya ajaban li amril mu'min, bahwasanya bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai takjub dengan perkara seorang mukmin. Inna bagaimana hadisnya? Ajaban li amril mu'min, inna kullahu khair. Sesungguhnya ya takjub terhadap perkara-perkara seorang mukmin, di dalam setiap perkaranya itu menjadi kebaikan. Lalu idza asabathu sarra syakar fakana khairul lah. Apabila ia ditimpa dengan keberuntungan, ditimpa dengan kebaikan, ditimpa dengan kemudahan, syakar, ia bersyukur kepada Allah. Wa idza asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Dan apabila ia ditimpa dengan celaka, ditimpa dengan cobaan, ditimpa dengan ujian, ia bersabar, fakana khairan lah, dan itu mendatangkan kebaikan. Seorang mukmin apabila datang kepadanya kebaikan ataupun keburukan, ya, datang kepadanya kemudahan ataupun kesulitan, seorang mukmin dapat tetap mendapatkan, ya, keutamaan-keutamaan. Ya, dapat kebaikan ketika diberikan kemudahan. Dapat kebaikan juga ketika diberikan kesulitan. Ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan bersabar dan syukur. Hendaknya tidak lupa kita senantiasa bersabar dan bersyukur. Ya. Bersabar atas cobaan dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu selanjutnya dan nasib celakanya dan keberuntungannya. Fa wallahilladzi la ilaha illahu, maka demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Ya, bahwasanya hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Ya. Maka demi Allah, ya, ini menunjukkan bahwasanya bolehnya bagi kita untuk bersumpah. Tapi hendaknya bersumpah atas nama Allah saja, ya. Atas nama Allah, demi Allah, ya, demi Allah, ya, wallahi, tallahi, billahi, ada 3 lafaz dengan huruf waw, wallahi dengan huruf ta, tallahi dengan huruf ba, billahi, ya. Billahi itu lafaz kalau mau mengucapkan demi Allah dengan bahasa Arab, ya. Demi Allah, ya. Dan
hendaknya bersumpah hanya dengan nama Allah saja. Dikarenakan dalam sebuah hadis Allah juga sebuah hadis dijelaskan, la'anallahu man halafa bighairillah. La'anallahu man halafa bighairillah. Allah melaknat siapapun yang bersumpah atas nama selain Allah. Ya. Misal, ya, ini misalkan, ya, sumpah apa? Sumpah pocong, sumpah sambar geledek, ya, banyak yang terjadi. Ya. Waliyahzubillah. Semoga kita terlindung dari ucapan-ucapan seperti itu. Sumpah pocong, sumpah dan lain sebagainya. Maka apabila hendak bersumpah, maka bersumpahlah hanya dengan nama Allah saja. Hanya dengan nama Allah saja. Yang tidak Tuhan selainnya, atau yang tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu selanjutnya, maka demi Allah yang tidak Tuhan yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang melakukan amalan penduduk surga, ya, melakukan amalan penduduk surga. Amalan penduduk surga contohnya apa? Beramal soleh. Amal soleh, syarat diterima amal soleh yaitu dua hal. Yang pertama ikhlas. Ya, syarat dinamakan amal soleh yaitu dua hal. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah ittiba. Yang pertama ikhlas, mengharapkan wajah Allah. Yang kedua adalah ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ikhlas dijelaskan dalam firman Allah Taala, kita harus dengan dalil. Berkata dalam agama, itu harus dengan dalil. Dalilnya ikhlas, yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan ikhlas. Dijelaskan dalam surah Al-Bayyinah. Lalu ittiba, maksudnya adalah ittiba bagaimana? Qul in kuntum, dijelaskan dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ya. Fattabi'uni, katakanlah kalau kalian benar-benar mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ikutilah aku, yaitu ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini telah terang dan jelas bahwasanya syarat diterima amalan saleh yaitu dua hal. Yang pertama ikhlas, yaitu hanya mengharap wajah Allah. Yang kedua mengikuti contoh atau sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Inilah syarat diterimanya amalan penduduk surga, itu amal saleh. Kita lanjutkan, sesungguhnya ada di antara kamu yang melakukan amalan penduduk surga dan amalan itu mendekatkannya ke surga. Ya. Di sini dapat difahami bahwasanya semakin banyak seseorang melakukan amal saleh, maka semakin dekat ia dengan surga. Ia dengan surga. Semakin banyak atau semakin sedikit, dapat difahami juga kebalikannya, semakin sedikit seseorang itu beramal penduduk surga, maka semakin jauh pula ia dari surga. Wal'iyazubillah. Semoga kita terlindung dari hal tersebut. Ya. Dan bahkan di hadis ini dijelaskan seseorang yang beramal dengan amal saleh sampai ia dekat dengan surga, berapa jaraknya? Ya, tidak sampai 1 meter, ya, hanya 1 hasta, 1 siku, ya, dari telapak tangan sampai dengan siku saja. Tinggal 1 amalan lagi, ia masuk surga. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan ia untuk beramal amalan buruk di akhir hayatnya. Wal'iyadzubillah. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Kita ulangi, sungguhnya ada di antara kamu melakukan amalan penduduk surga dan amalan itu mendekatkannya ke surga sehingga jarak antara dia dan surga kurang 1 hasta lagi, namun karena takdir dari Allah yang telah ditetapkan atas dirinya, lalu dia melakukan amalan penduduk neraka sehingga ia masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Ini contoh su'ul khatimah. Contoh su'ul khatimah. Ini banyak kisah-kisahnya dalam sejarah. Dalam sejarah banyak kisahnya. Ya. Salah satunya, contohnya seorang muazzin. Kita sebutkan satu di sini lalu kita cukupkan. Contohnya adalah seorang muazzin. Ya. Seorang muazzin
yang ia tiap hari mengumandangkan azan, ya. Mengumandangkan kalimat la ilaha illallah, Allah akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap hari dia mengumandangkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Akan tapi ketika ia melihat seorang wanita cantik, ya, parasnya rupawan, ia pun tergila-gila dengannya. Mungkin kisahnya ini sudah tersebar, ya, sudah ma'ruf, sudah masyhur, sudah terkenal, ya. Tatkala ia melihat wanita tersebut, ia pun langsung mendatanginya, mengetok pintunya dan ingin menikahkannya, ya, ingin menikah dengannya, ya. Ini merupakan laki-laki yang gentle, ya, laki-lakinya gentle. Ya, ketika lihat wanita cantik, hatinya tergerak, langsung ia ingin nikahi. Ini baru laki-laki sejati. Ini baru laki-laki sejati. Ini langsung di atas hubungan yang halal, ya. Akan tapi tatkala ia ingin menikah dengannya, sang muadzin tersebut ingin menikah dengannya, ternyata wanita tersebut menolak, ya, dengan syarat, ya, atau wanita tersebut menerima dengan syarat ia masuk ke dalam agama wanita tersebut. Yang dalam agama wanita tersebut merupakan bukan agama Islam, ya, bukan agama Islam. Dan ya padahal kita lihat di sini, ya, ia senantiasa azan, melakukan amal soleh. Azan itu merupakan amal soleh. Ya, azan itu merupakan amal soleh. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan atwalu anaqan yaumil qiyamah al-muadzinin. Bahwasanya atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya leher yang paling panjang pada hari kiamat, ya, yaitu adalah yang orang yang senantiasa mengumandangkan azan. Ya. Ya, jangan dibayangkan, ya, karena itu perkara gaib. Bagaimana leher yang panjang tapi kok terpuji? Nah, leher yang panjang di hari akhir menunjukkan keutamaan orang tersebut. Dan keutamaan orang tersebut hanya dimiliki oleh orang-orang yang mengundangkan azan. Ya. Lalu setelah singkatnya, pria tersebut atau muazin tersebut menerima tawaran wanita. La ilaha illallah, subhanallah, ya. Mahalnya hidayah. Menerima tawaran wanita tersebut dan masuk ke dalam, dan ia murtad. Namun apa yang terjadi? Tatkala kita sudah screen-nya, tatkala pria tersebut atau muazin tersebut hendak mendatangi istrinya atau hendak berhubungan dengan istrinya, belum sempat ia datang kepada istrinya dan ia dalam keadaan murtad. Tatkala ia ingin mendatangi istrinya yang baru tersebut, ia terpeleset dari ketinggian dan meninggal saat itu juga. Ya. Meninggal saat itu juga. Mahalnya hidayah. Ya. Makanya hendaknya kita senantiasa minta hidayah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya pentingnya meminta hidayah itu doa. Makanya doa pertama dalam Al-Quran secara urutan. Doa yang pertama dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Berilah kami hidayah, jalan yang lurus. Pentingnya meminta hidayah. Padahal muazin tadi telah beramal saleh setiap harinya selama 5 kali mengumandangkan azan la ilaha illallah, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bahkan mengajak untuk salat, mengajak kaum muslimin untuk hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo kita salat, ayo kita meraih kemenangan. Akan tapi yang terjadi, ya, dan mungkin bahkan bisa dikatakan tinggal satu amalan lagi yang masuk surga, akan tapi dia menikah dengan seorang wanita murtad dan tergelincir dari atas dan meninggal saat itu juga. Ya. Baik, kita minta kepada Allah Taala untuk ditetapkan di atas hidayah, dan juga kita minta kepada Allah Taala untuk mengaruniakan kita husnul khatimah. Ya, husnul khatimah.
Nah, kita cukup sampai sini pembahasan hadis yang keempat. Insyaallah akan kita sempurnakan pada pertemuan yang akan datang. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Hadza sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, sudah selesai, Ustaz? nah. Terima kasih, jazakallah khair. Ibu-ibu, monggo kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ustadz Alfian, secara langsung saja, monggo. Waktu kami persilakan. Langsung saja boleh, Bu? Oh, ini sudah ada dari Bu Lia. Bagaimana cara mempertahankan hidayah? Nah, bagaimana cara mempertahankan hidayah? Mempertahankan hidayah. Yang pertama yaitu dengan doa. Yang pertama yaitu dengan doa. Itu yang diajarkan oleh Allah dalam firman-Nya. Doa yang pertama dalam Al-Qur'an yaitu ihdinas shiratal mustaqim. Itu doa. Diajarkan bagaimana seorang hamba doa, dan doa yang pertama yaitu adalah doa minta hidayah. Inilah pentingnya berdoa. Dan yang selanjutnya yang pertama doa, dan doa ini pun juga diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Ya. Allahumma hdina, berilah kami hidayah. Dan doa ini juga dijelaskan diajarkan oleh para nabi, ya. Allahumma hdini ila ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta, ya. Dan untuk selanjutnya ini doa minta hidayah, ya, doa minta hidayah. Yang kedua, doa lagi akan tapi meminta husnul khatimah, ya, sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dengan doa Allahumma rzuqna husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah kami rizki, karuniakanlah kami dengan akhir yang baik, husnul khatimah. Karuniakanlah kami dengan husnul khatimah. Jadi doa minta hidayah agar senantiasa berada di atas hidayah, dan doa doa untuk minta husnul khatimah. Ini dari doa. Ya, dari segi doa. Adapun yang ketiga, kita lakukan dari segi fisik, ya, dari segi fisik. Yaitu yang pertama adalah mencari kawan yang baik, ya. Mencari kawan yang baik. Mencari lingkungan yang mendukung untuk senantiasa berada di atas hidayah. Berada di atas hidayah. Ya. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau hijrah dari Mekah ke Madinah karena di Mekah diganggu oleh kafir Quraisy, dilempar batu dan bahkan ingin dibunuh. Maka Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah karena lingkungan dan teman. Ya. Nah, kita apabila ada teman yang senantiasa mengingatkan amal saleh, mengingatkan melalui chat WA, sudah sholat belum, mengingatkan sang anak mengingatkan bunda sudah sholat belum, pertahankan. Suami mengingatkan, wahai istriku, sudahkah kamu sholat hari ini, sudah ngaji belum hari ini, ya, wahai suamiku, kamu sudah sholat subuh belum, ya, pertahankan itu. Dan kalau bisa, yang keempat, kita jadi pioner kebaikan, agen-agen kebaikan yang senantiasa mengajarkan kebaikan dimanapun kita berada. Nabi Muhammad SAW bersabda, ittaqullaha haitsuma kuntum, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah pada Allah Tabaraka Taala dimanapun kalian berada, dimanapun engkau berada. Itu tadi doa minta hidayah, doa minta husnul khatimah. Yang ketiga adalah lingkungan. Ya, masalah lingkungan, karena lingkungan itu mempengaruhi. Ada pepatah Arab, su'ul khuluqi yu'di, bosnya
amalan keburukan itu menular. Ya. Seperti halnya amalan keburukan menular, maka amalan kebaikan juga bisa menular. Menular. Nah, kita pilih-pilih teman. Bukan berarti yang buruk tidak mau kita. Yang buruk kita cela, enggak. Yang buruk juga kita ajak. Dengan hikmah. Dan mau'izah hasanah. Allahu ta'ala alam bisawab. Caranya ada banyak kan, tapi yang bisa jelaskan hanya itu terlebih dahulu. Wallahu alam bisawab. Nah. Terima kasih, Ustaz. Untuk Nah. selanjutnya yaitu pertanyaan dari Ibu Tiwi. Apakah kita bisa merubah takdir? Merubah takdir. Merubah takdir. Yang jelas, yang pertama kata kita yakini, apakah kita bisa merubah takdir? Yang kita yakini yang pertama kali adalah takdir itu datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan pertanyaannya, apakah kita bisa merubah takdir? Jawabannya adalah bisa. Jawabannya bisa. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yuraddul qadru illa bid-du'a. Ya. Atau yuraddul qadru bid-du'a kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan takdir itu dapat ditolak atau dapat diubah dengan doa. Ya, dengan doa. Ya, bukan berarti kita mengatur takdir, tidak. Tetapi kita ini merupakan ikhtiar. Dan ini merupakan sabda Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita mengubah takdir yang buruk menjadi baik dan lain sebagainya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lia lagi. Bagaimana anak orang kafir yang belum balik meninggal dunia? Apakah dia digolongkan sebagai kafir atau sebagai muslim? Jazakallah. Sebelum melahirkan, berarti masih dalam keadaan janin. Masih dalam keadaan janin. Bagaimana keadaan yang belum balik meninggal dunia? Masih di dalam janin atau sudah lahir? Sudah lahir itu, Ustaz. Sudah lahir. Tapi yang belum balik, ya. Sudah lahir dan belum balik. Ya. Kalau masih di janin, wallahu taala alam bisawab. Akan tapi sudah balik. Ya, sudah balik. Ada sebuah hadis yang menjelaskan lafaznya panjang, lafaznya anda lupa, akan tapi lafaznya kurang lebih seperti ini: yuhawidanihi aw yunasiranihi. Apabila seorang anak itu telah lahir, ya maka orang tuanya yuladul kullu insan yuladu ala fitrah fa abuhu yuhawidanihi fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi. Ya, lafaznya seperti itu kalau tidak salah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, atau seperti yang dijelaskan oleh hadis. Yang artinya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan muslim, dalam keadaan muslim. Akan tetapi kedua orang tuanya lah yang menyebabkan ia Yahudi, menyebabkan ia Nasrani. Seperti itu. Seperti mungkin sebelum balik dia diajarkan untuk bagaimana beragama Yahudi, dia diajarkan untuk bagaimana beragama Nasrani, diajarkan bagaimana untuk dijadikan muslim, maka ia apabila meninggal sebelum balik, maka ia meninggal dalam keadaan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Berarti dosa ditanggung oleh orang tuanya, Ustaz, ya? Dosa ditanggung orang tua. Allah alam kalau ditanggung dan tidak ditanggung. Nah, karena kalau secara umum, karena mengajarkan kebaikan, maka dosanya ditanggung yang mengajarkan kalau mengajarkan keburukan, maka dosanya ditanggung yang mengajarkan keburukan, maka iya seperti itu. Allah alam bishawab. Baik. Untuk selanjutnya, apabila seorang muslim diperbolehkan mendoakan orang tuanya yang kafir yang telah meninggal dunia. Orang tuanya yang kafir yang telah meninggal dunia. Meninggal dunia dalam keadaan kafir atau tidak beriman. Kalau telah disepakati tersebut, ya maka hendaknya kita tidak mendoakannya, dengan berat hati, ya tidak mendoakannya. Karena inilah yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Bagaimana ayatnya? Al-istighfar lahum. Ayatnya itu yang jelas apabila kita memohonkan untuk memohonkan ampun kepada orang yang meninggal dalam keadaan tidak beriman, maka tidak bermanfaat sama sekali. Ya, ayat ini turun innaka la tahdi bukan innaka la tahdi, tapi ada ayat yang lain. Itu yang menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ya, tidak diperkenankan untuk beristighfar, meminta ampun kepada orang yang meninggal. Ya, orang yang meninggal. Allah alam bisawab. Tapi apakah berdosa ya Ustaz? Yang mendoakan. Untuk yang anak mendoakan, yang mendoakan apa berdosa seperti itu? Yang mendoakan tidak berdosa, akan tapi tidak bermanfaat baginya. Seperti doa Nabi Ibrahim kepada abinya. Bagaimana ayatnya? La astaghfirun gimana? Qala salamun alaik, pada saat Nabi Ibrahim itu berkata kepada abinya, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yumkin anka syai'a, ya abati lima ya abati in la ta'budu syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya, ya abati inni akhafu ay yamassaka 'adzabu minir rahmani fatakuna lisyaitani waliyya. Dinasihati sama Nabi Ibrahim untuk tidak menyembah patung, akan tapi apa yang dikatakan oleh abinya, qala al-arjumannaka wahjurni maliyya. Aku akan merajammu kalau kamu berkata seperti itu, dan tinggalkan aku sendiri. Maka Nabi Ibrahim pun berkata, qala salamun alaik, kalau begitu selamat tinggal wahai ayahandaku, sa'astaghfiru laka rabbi, saya akan beristighfar kepadamu, ya, innahu kana bi hafiyya. Ya. Nabi Ibrahim pun beristighfar kepada abinya, kalau ayahandanya bernama Azar, akan tapi tidak mendatangkan manfaat apapun. Boleh, namun tidak mendatangkan manfaat apapun. Nah, Allah alam bisawab. Itu ya Ibu. Monggo kalau masih ada yang perlu ditanyakan. Langsung saja Bu, monggo. Kalau enggak ada, kita tutup kajian kita pada siang hingga sore hari ini ya Ibu. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Alfian, ibu-ibu bisa mendapatkan ilmunya dan bisa mendapatkan keberkahannya. Amin. Amin. Subhanallah, isi materi kita pada siang hari ini sangat bagus dan komplit. Yang intinya adalah tentang penciptaan manusia. Jadi di sini ada ilmu, kalau di pendidikan ilmu biologi ya, karena menceritakan mulai dari awal pembuatan manusia hingga jadi manusia yang seutuhnya, yang sempurna. Dan intinya adalah hakikat penciptaan manusia, dan Allah menciptakan agama Islam sebagai pedoman hidup yang harus dijalani manusia selama hidupnya. Karena menurut Islam manusia itu berasal dari satu asal, yaitu Adam dan Hawa. Seperti dalam ayat 37 hingga 39 surat Al-Qiyamah, yaitu Allah menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah dan air mani yang hina, kemudian meniupkan roh ke dalam tubuh manusia. Manusia merupakan makhluk Allah SWT dalam sebaik-baiknya bentuk. Semoga kita sebagai makhluk ciptaannya senantiasa selalu pandai bersyukur dengan segala karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Yaitu dengan cara selalu memperbaiki amal-amal perbuatan yang selalu diridhoi oleh Allah dan bukan jalan yang sesat. Mungkin seperti itu ya intinya tadi ya Ustadz. Mohon maaf kalau salah. Nah, jazakallah. Kalau gitu, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kajian pada siang hari ini saya akhiri sampai di sini. Sebelum saya tutup, mohon kepada Ustadz Alfian untuk memimpin doa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuqna husnul khatimah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Hadza sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga apa yang dipelajari dapat memberikan manfaat
bagi dunia, di dunia dan juga di akhirat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan untuk penutup ini ada pengumuman Ibu-Ibu. Insya Allah tanggal 20 Februari 2022 ada acara taklim umum dengan pembicara Ustadz Abu Haidar dan Bapak Bintang Lutfi dengan tema Ramadan sebagai tarbiyah untuk orang yang bertakwa. Monggo Ibu-Ibu yang ada waktu luang bisa bergabung bersama keluarga, bisa mengajak keluarga, anak, suami atau adik-adik, mari kita ajak. Nanti linknya kita sampaikan di grup atau bisa by WA. Ya Bu Lia, seperti itu ya nanti. Insya Allah. Baiklah. Terakhir saya ucapkan dalam. Terima kasih sudah disampaikan pengumumannya. Oh, sama-sama. Iya, Bu Lia. Baik, saya ucapkan jazakallahu khair buat Ustadz Hanif atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Ustadz Alfian, Bu Sri. Koreksi. Oh, astagfirullahaladzim. Maaf. Iya. Astagfirullah. Maaf Ustaz. Jazakallahu khair buat Ustadz Alfian atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga menjadi berkah buat kita yang telah mendengarkan dan bisa kita amalkan pada kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila mulai awal hingga akhir ada khilaf kata, ucapan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan milik saya.